Nina berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali bersama dengan Bu Dina. Hari ini kita akan belajar bersama penyajian data dengan diagram lingkaran biasa. Tujuan pada pembelajaran hari ini, siswa dapat menyajikan data dengan diagram lingkaran. Anak-anak sudah siap ya untuk belajar? Kalau sudah siap, kita mulai ya anak-anak. Penyajian data dengan diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah sebuah diagram yang berfungsi untuk menampilkan sebuah hasil data atau hasil angka yang digambarkan dalam bentuk lingkaran. Biasanya sering digunakan untuk mengetahui perbandingan dari total jumlah yang sesuai dengan pembahasannya. Diagram lingkaran digunakan untuk menggambarkan sebuah presentase data, menentukan statistik, dan lain-lainnya. Untuk mengetahui pembesaran daerah atau pembatasan daerah yang berada pada diagram lingkaran bergantung dengan jumlah data dan masing-masing data yang menjadi pembahasannya. Diagram lingkaran memiliki 3 bentuk diagram yang biasa digunakan, yaitu yang pertama adalah diagram lingkaran biasa. Diagram lingkaran biasa ini dalam bentuk angka anak-anak. Nah, di sini contohnya warna biru mewakili 10 siswa, warna oranye mewakili 5 siswa, warna abu-abu mewakili 10 siswa, dan warna kuning mewakili 17 siswa. Diagram yang kedua adalah diagram lingkaran derajat. Diagram lingkaran derajat ini dalam bentuk derajat anak-anak. Contohnya adalah sebagai berikut. Olahraga 120 derajat, seni 90 derajat, musik 150 derajat. Diagram yang ketiga adalah diagram lingkaran persen. Diagram lingkaran persen ini dalam bentuk persen. Contohnya adalah sebagai berikut. Ini jagung 90%, pisang 15%, singkong 30%, dan kacang tanah 30%. Sekarang kita akan belajar tentang diagram lingkaran biasa. Diagram lingkaran biasa berisi diagram lingkaran dengan angka yang menyatakan jumlah dari data tersebut. Kita dapat menentukan dengan rumus sebagai berikut, anak-anak. Jumlah data sama dengan total jumlah data dikurangi dengan total data yang diketahui. Diagram lingkaran biasa berisi diagram lingkaran dengan angka yang menyatakan jumlah dari data tersebut. Untuk membuat atau menyajikan data dalam diagram lingkaran biasa, ada beberapa langkah yang harus anak-anak ketahui. Langkah yang pertama, kita harus menentukan banyaknya jumlah keseluruhan data. Setelah itu, langkah kedua adalah mencari besar sudut yang mewakili masing-masing data. Untuk mencari besarnya sudut yang mewakili masing-masing data, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Banyak data per total data keseluruhan kita kalikan dengan 360 derajat. 360 derajat merupakan sudut satu putaran penuh lingkaran. Langkah ketiga, kemudian tuliskan keterangan daerah dalam diagram lingkaran berupa jumlah masing-masing data. Ini adalah langkah-langkah untuk menyajikan
data dalam diagram lingkaran biasa. Untuk contoh soal ya anak-anak, sebuah kelas jumlah siswanya 42. Mereka mengikuti kegiatan sebagai berikut. Basket sebanyak 10 orang, sepak bola sebanyak 5 orang, pencak silat sebanyak 10 orang. Sisa dari siswa kelas tersebut tidak mengikuti kegiatan apapun. A. Berapa banyak siswa yang tidak mengikuti kegiatan apapun pada kelas tersebut? B. Tentukan besar sudut masing-masing data. Yang C. Sajikan dalam diagram lingkaran data tersebut. Nah, anak-anak, kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan tadi bersama-sama. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah total siswanya. Total siswanya 42 siswa. Yang mengikuti kegiatan basket 10 siswa. Mengikuti kegiatan sepak bola 5 siswa. Mengikuti kegiatan pencak silat 10 siswa. Yang ditanyakan, berapa banyak siswa yang tidak mengikuti kegiatan? Untuk mencari banyaknya siswa yang tidak mengikuti kegiatan, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Jumlah data sama dengan total jumlah data dikurangi dengan total data yang diketahui. Sama dengan 42 dikurangi dalam kurung 10 ditambah dengan 5 ditambah dengan 10. Sama dengan 42 dikurangi 25. Sama dengan 17 siswa. Jadi, siswa yang tidak mengikuti kegiatan ada 17 siswa. Paham ya anak-anak untuk mencari siswa yang tidak mengikuti kegiatan? Sekarang kita akan menyelesaikan soal yang B. Diketahui total siswa seluruhnya adalah 42 siswa. Yang mengikuti kegiatan basket ada 10 siswa, sepak bola ada 5 siswa, pencak silat ada 10 siswa, dan yang tidak mengikuti kegiatan ada 17 siswa. Yang ditanyakan, besar sudut yang mewakili masing-masing data. Untuk menentukan besar sudut yang mewakili masing-masing data, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Banyak data per total data keseluruhan dikalikan dengan 360 derajat. Kita mulai dari basket terlebih dahulu anak-anak. Yang menyukai basket atau yang mengikuti kegiatan basket ada 10 siswa. Jadi 10 per total seluruh siswa seluruhnya tadi ada 42 dikalikan dengan 360 derajat. Ketemunya adalah 86 derajat seperti berikut. Paham ya? Sekarang kita coba mencari yang mengikuti sepak bola. Di sini yang mengikuti sepak bola siswanya ada 5. Jadi 5 per total data keseluruhan 42 dikalikan dengan 360 derajat. Ketemunya adalah 43 derajat. Yang mengikuti kegiatan pencak silat sekarang. Yang mengikuti kegiatan pencak silat ada 10 siswa. Nah, besar sudutnya berarti rumusnya 10 per 42 dikalikan dengan 360 derajat. Ketemunya adalah 86 derajat. Sekarang yang tidak mengikuti kegiatan, banyak siswanya 17 per total data keseluruhan 42 dikalikan dengan 360 derajat. Ketemunya adalah 145 derajat. Jadi ini adalah besar sudut masing-masing yang mewakili data bagi berikut. Basket 86 derajat, sepak bola 43 derajat, pencak silat 86 derajat, yang tidak mengikuti kegiatan 145 derajat.
Paham ya anak-anak? Jangan lupa kita bisa menggunakan rumus ini. Ingat baik-baik ya anak-anak. Sekarang kita akan menyelesaikan soal yang C anak-anak. Nah, tadi diketahui total siswanya 42 siswa. Yang menyukai basket 10 siswa sama dengan 86 derajat. Sepak bola 5 siswa sama dengan 43 derajat. Pencak silat 10 siswa sama dengan 86 derajat. Dan yang tidak mengikuti 17 siswa sama dengan 145 derajat. Nah, sekarang kita akan menyajikannya dalam diagram lingkaran biasa. Kita bisa menggunakan, kita gambar dulu lingkarannya sebagai berikut. Gambar dulu langkah pertama, kita gambar lingkarannya dulu anak-anak. Setelah itu kita sajikan besarnya sudut atau bisa juga dengan banyaknya siswa ya anak-anak ya. Kita mulai dari basket terlebih dahulu. Basket di sini 10 siswa. Nah, kita bisa menggunakan busur derajat untuk mengukurnya anak-anak. Di sini besar sudutnya 86 derajat. Nah, kita ukur. Di sini adalah 86 derajat. Ini basket ya anak-anak ya, sama dengan 10 siswa. Kemudian sepak bola. Nah, sepak bola kita juga bisa menggunakan lagi busurnya anak-anak. Kita tempatkan di sini. Nah, 43 derajat ya. Ini sepak bola ada 5 siswa. Setelah itu pencak silat. Pencak silatnya 86 derajat. Bisa juga gunakan busurnya. Di sini putihnya berwarna abu-abu. Pencak silatnya 10 siswa sama dengan 86 derajat. Kemudian terakhir adalah yang tidak mengikuti. Di sini yang tidak mengikuti ada 17 siswa. 17 ya anak-anak ya, 17 siswa. Besar sudutnya 145 derajat. Nah, seperti berikut. Nah, yang biru basket, yang oranye sepak bola, yang abu-abu pencak silat, yang kuning tidak mengikuti sebanyak 17 siswa. Ini cara menyajikan data dalam diagram lingkaran biasa. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang kita coba ke contoh soal ya anak-anak. Selesaikan soal-soal di bawah ini. Diketahui tabel pekerjaan warga di RT 06 RW 02 Desa Tegalrejo sebagai berikut. Pekerjaan petani jumlahnya 30 orang, pedagang 15 orang, PNS 10 orang, peternak 5 orang. Pertanyaan yang A. Buatlah diagram lingkaran sesuai dengan tabel di samping. Yang B. Pekerjaan warga yang paling banyak adalah sebagai apa? Yang C. Selisih besar sudut warga yang bekerja sebagai petani dan peternak adalah berapa? Nah, kita buat terlebih dahulu diagram lingkaran dengan langkah-langkah sebagai berikut. Anak-anak masih ingat ya, langkah pertama adalah kita tentukan total jumlah data. Di sini petani 30, pedagang 15, PNS 10, peternak 5. Nah, kita tentukan data keseluruhan, total data keseluruhannya adalah 60. Nah, setelah itu, langkah kedua, kita mencari besar sudut dari masing-masing data ini anak-anak. Nah, kita gunakan rumus sebagai berikut. Banyak data per total data keseluruhan dikalikan dengan 360 derajat. Kita mulai dari petani. Petani, banyaknya data 30 per total jumlah data 60 kalikan dengan 360 derajat. Sama dengan 180 derajat. Pedagang. Pedagang di sini banyaknya data 15 per total data 60 kalikan dengan 360 sama dengan 90 derajat. PNS. PNS di sini banyaknya data 10 per total data dikalikan dengan
dengan 360 sama dengan 60 derajat. Peternak. Peternaknya ini banyaknya data 5 per total data 60 kalikan dengan 360 derajat sama dengan 30 derajat. Nah, jadi setelah ketemu besar sudut masing-masing data, baru kita buat dalam diagram. Nah, dari data ini kita bisa membuat diagram lingkaran. Kita buat lingkaran dulu. Setelah itu kita bisa menggunakan busur ya anak-anak ya. Kalau petani di sini 180 derajat. Nah, berarti kalau satu lingkaran penuh 360 derajat, berarti setengahnya ya, separuhnya atau setengahnya ini sama dengan 180 derajat. Ini ditepati oleh petani. 30 orang, derajatnya 180 derajat. Kemudian pedagang di sini 90 derajat. 90 derajat berarti seperempat lingkaran anak-anak. Nah, ini pedagangnya 15, besar sudutnya 90 derajat. Kemudian PNS-nya di sini 60 derajat. Nah, ini PNS 60 derajat. Jumlah warganya adalah 10 orang. Peternak di sini 5 orang, besarnya sudutnya adalah 30 derajat. Nah, kita bisa lihatkan dengan diagram lingkaran sebagai berikut. Kalau anak-anak kesulitan bisa menggunakan busur ya anak-anak ya. Sekarang yang kita akan menjawab yang B anak-anak. Pekerjaan warga yang paling banyak adalah sebagai apa? Nah, sudah terlihat ya. Di sini yang pekerjaan yang paling banyak adalah petani ya. Karena jumlahnya 30 sendiri anak-anak. Kalau Bu Tina tanya pekerjaan yang paling sedikit apa di sini anak-anak? Ya, bagus, peternak ya. Sekarang coba kita menjawab pertanyaan yang C. Selisih besar sudut warga yang bekerja sebagai petani dan peternak adalah petani tadi 180 derajat, sedangkan peternak 30 derajat. Nah, selisih berarti kita kurangkan anak-anak. 180 kurangi 30 derajat. Berapa anak-anak? Sama dengan 150 derajat. Jadi selisih besarnya sudut warga yang bekerja sebagai petani dan peternak adalah 150 derajat. Paham ya anak-anak dari contoh soal yang Bu Tina berikan ini? Tentunya paham ya. Nah, sekarang anak-anak silahkan berlatih. Bu Tina memberikan 2 soal anak-anak. Soal yang pertama, berikut ini tabel binatang peliharaan Pak Agus. Binatangnya ada burung lovebird, jumlahnya 8, ada ayam, jumlahnya 10, bebek 7, kambing 5. Pertanyaannya yang pertama, berapa besar sudut data burung lovebird? Yang kedua, berapa besar sudut data ayam? Yang ketiga, berapa besar sudut data bebek? Yang keempat, berapa besar sudut data kambing? Yang kelima, berapa selisih besar sudut data ayam dan kambing? Nah, anak-anak masih ingat ya langkahnya tadi ya untuk menentukan besarnya sudut. Anak-anak, langkah pertamanya cari dulu total data keseluruhan. Nah, setelah itu kalian bisa menggunakan rumus untuk mencari besarnya sudut dari data-data yang disajikan. Pertanyaan yang kedua sekarang. Pertanyaan kedua, berdasarkan data pada nomor 1, sajikanlah data tersebut pada diagram lingkaran. Nah, tadi nomor 1 anak-anak mencari besar sudutnya semua ya. Nah, setelah itu nanti anak-anak menyajikannya dalam diagram lingkaran. Diagram lingkarannya boleh diberi warna anak-anak yang berbeda antara satu hewan peliharaan dengan satu hewan peliharaan yang lain. Dan diberi keterangan, misal lovebird tadi ada berapa jumlahnya, berapa derajatnya. Sekian ya anak-anak pembelajaran hari ini. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.